Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Shallallahu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah mudahkan kita bersama-sama datang menuju majelis ilmu, datang untuk belajar mengenai ilmu syariat. Semoga apa yang kita niatkan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan kita dan juga untuk menolong kita di akhirat kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tidak lupa kita aturkan kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan juga para pemimpin yang di akhir zaman. Bapak Ibu yang Allah, sambil berbuka puasa, sambil mendengarkan kajian, karena biasanya memang kalau tour guide itu tugasnya ngomong, ya, pesertanya makan, gimana gitu. Baik, sebelum itu mari sama-sama kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini, kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة آمين. Baik, ini besok insya Allah kita masuk pada hari Asyura, hari keramat. Jadi hari keramat bukan 1 Muharram tapi 10 Asyura. Karena banyak pertolongan Allah pada 10 Asyura. Mungkin sudah banyak yang baca mengenai fadilah keutamaan puasa hari Asyura. Tapi juga mungkin ada yang lupa bahwa ada fadilah lain, keutamaan lain yang tercantum pada hari Asyura. Salah satu kata hadis Nabi, man wasa'a ala ayyamihi yaum Asyura wasa'a Allahu fi sa'iri sanati. Barang siapa yang hari Asyura itu meluaskan rezekinya, melapangkan rezekinya kepada keluarganya, maka Allah akan memberikan kelapangan rezeki pada dia selama 1 tahun. Jadi besok bapak-bapak ini kasih uang belanja yang lebih ke ibu, ibu masak yang enak untuk keluarganya supaya Allah luaskan rezeki kita 1 tahun. Satu hari berapa bu biasanya uang belanja? 50.000. Besok kasih 51.000 Pak. Tambah 1.000. Kemudian masak yang enak. Ini supaya Allah lancarkan rezeki kita. Dan kata Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, saya sudah coba hadis ini dan ternyata betul. Bahkan riwayat namanya Ibnu Uyainah itu bilang dalam riwayatnya Imam Suyuti bahwa saya coba hadis ini selama 50 atau 60 tahun. Maka betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan saya sudah coba hampir 10 tahun. Alhamdulillah tidak pernah kekurangan selama 1 tahun. Jadi 10 tahun itu alhamdulillah tidak pernah kekurangan. Jadi besok salah satu yang banyak dilupakan orang adalah berbagi kepada menggembirakan keluarga. Ini yang penting. Itu salah satu fadilah keutamaan daripada bulan Muharram atau tanggal 10 Asyura besok. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kemarin banyak yang belum datang mengenai masalah ini, tapi saya akan bahas ulang dari awal lagi, tapi tanpa mengurangi pembahasan yang kemarin. Nah, ini kita membahas dampak COVID-19 pada akidah ibadah dari perspektif ilmu kalam. Ilmu kalam ini ilmu akidah. Tauhid itu disebut kalau dalam bahasa ilmunya ilmu kalam. Kemudian dari ilmu hadis dan dari ada sudut pandang dari fikih. Ini nanti akan kita bahas. Kita sudah tahu kemarin bagaimana tentang bahayanya virus COVID-19, cara menanganinya dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan ini. Ini penting. Ini yang jarang disampaikan oleh beberapa pemateri yang mungkin. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Kana ummati bi-ta'ni wa ta'am." Umat saya ini akan binasa dengan 2, dengan perang. Dengan perang maksudnya tusukan serangan daripada musuh, wa ta'un dan dari wabah.
Jadi yang paling banyak kata para ulama kematian umatnya Nabi adalah wabah dan perang. Faqila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, hadzal ta'nu qad 'arafna. Ya Rasulullah, kalau perang kami sudah tahu. Langsung lawan musuh, bawa senjata, naik kuda, bawa panah. Sudah tahu kita. Qamat ta'un, apa itu wabah? Maka Rasulullah menjawab, qala wahzun a'daikum minal jinni wa bi kulli syuhada. Ta'un itu, wabah itu adalah serangan musuh kalian dari bangsa jin. Jadi dari bangsa jin. Dan wa fi kulli syuhada, yang mati karena ta'un itu mendapatkan derajat mati syahid. Nah, ini ada hal penting di sini, ternyata ada beberapa dampak dari ada hubungan antara korelasi antara wabah dengan jin. Wabah mungkin penyakitnya, tetapi yang menyebarkan bisa jin. Maka minimal ada yang pertama penyakit badan. Nanti yang dampaknya terhadap tubuh manusia. Yang kedua terhadap hati dan akidah kita. Yang ketiga adalah terhadap ibadah. Ini kaitannya dengan itu. Kita akan bahas yang pertama adalah kaitan dengan penyakit badan. Bagaimana COVID-19 kok bisa wabah atau jin bisa mewabahi kita, bisa menjadikan penyakit dalam diri kita? Karena Rasulullah sendiri meriwayatkan dalam riwayat Muslim apa? Inna syaitana yajri minal insi atau minal insani majrad dam. Syaitan itu masuk ke dalam tubuh kita melalui apa? Melalui aliran darah. Jadi dia bawa virus itu ke dalam tubuh kita melalui aliran darah. Dan itu sudah jelas. Maka bentuknya macam-macam. Ada bentuk penyakit badan seperti sihir. Ada orang sihir kan, tahu-tahu penyakit, tahu-tahu lembung. Ada orang bahkan beberapa bulan lalu itu tahu-tahu hamil, dipindahkan. Ini bayinya siapa dipindahkan? Saya lihat itu, ininya beritanya itu. Ada tahu-tahu orang dalamnya ada pakunya. Dulu kakek saya ingat sekali, saya SD kalau tidak saya, kakek saya itu dikeluarkan paku memang dari dalam tubuh. Itu sihir. Jadi setan bisa membawa masuk benda-benda atau penyakit-penyakit, tetapi tetap dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang penyakit gila, bahkan ada pada zaman sahabat penyakit gila. Penyakit gila itu gara-gara apa? Jin. Setelah diruqyah maka terbebas, maka dia selamat atau sembuh daripada penyakit gilanya. Kemudian ada yang berujung pada kematian. Memang ada yang sampai berujung pada kematian. Dalam kitab As-Sharihul Batal kalau tidak salah, atau dalam kitabnya siapa saya lupa, itu Hasan Ali kalau tidak salah, itu menyebutkan bahwa ada memang beberapa yang menyebabkan pada kematian. Di Madinah dulu, ini satu hadis dalam riwayat Muslim, di Madinah itu ada orang yang membunuh ular. Ternyata setelah itu orang yang bunuh itu mati. Maka setelah itu Rasulullah SAW bilang, kalau kalian melihat ular di rumah kalian, maka tunggu sampai 3 hari. Karena di Madinah ini ada jin-jin Islam, ada jin-jin yang kafir. Ada yang sudah Islam, ada yang sudah kafir. Ditakutkan itu adalah jin. Jadi kalau sampai 3 hari, kalau kita sampai 3 hari kayaknya sudah nggak berani di rumah. Di riwayatnya begitu, sampai 3 hari. Kalau dia sudah dibacakan tidak pergi, maka baru dibunuh. Itu salah satunya bahwa memang ada beberapa jin yang bisa sampai kepada membunuh manusia, tapi tidak semuanya. Ini berkaitan dengan masalah penyakit badan yang ditimbulkan oleh jin. Jadi korelasinya adalah COVID-19 sebagai penyakit, kemudian dimasukkan oleh jin ke dalam tubuh manusia, kemudian dia bisa membahayakan, bisa tidak, tergantung daripada amalan kita, tergantung daripada kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satunya. Jadi penting. Kemudian dampak pada akidah. Kemarin sudah kita bahas itu, dampak pada akidah, ya. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini yang pertama, dampak pada hati itu. Jadi yang suka membisikkan kejahatan dalam hati manusia, keraguan-keraguan, itu siapa? Minal jinnati wan nas, daripada golongan jin dan manusia. Itu sudah ada dalam ayat Al-Qur'an. Maka penyakit hati yang akan timbul apa? Yang pertama, ketakutan yang berlebihan. Kita melihat sekarang, orang ketakutannya berlebihan luar biasa, ya. Sampai nggak mau ketemu orang, sampai mengurung diri dan seterusnya. Ini
penyakit hati yang bahaya, ketakutan yang luar biasa. Apa namanya? Sindrom apa itu? Paranoid. Paranoid. Sekarang penyakit yang paling ditakuti oleh orang apa? Bersin. Ya. Bersin, pilek, apa lagi? Batuk. Kalau yang bersin kan langsung orang tuh buyar semua. Polisi sekalipun, tentara itu apa namanya? Takut ya. Ya itu. Jadi ketakutan yang luar biasa. Ini. Bahkan mau pasus sekalipun itu ketika lagi kumpul ternyata ada yang bersin langsung buyar mereka. Yang kedua ini berprasangka buruk suudzon kepada orang lain. Kita selalu berprasangka buruk itu. Lihat orang bersin prasangka buruk. Lihat orang batuk prasangka buruk. Lihat orang demam prasangka buruk. Prasangka buruk. Dan herannya kita cuma menilai itu kepada orang lain. Ini pengalaman saya ini. Orang lain tuh kalau kita dari luar kota, orang lain lihat kita itu harus dikarantina. Oh ini bahaya. Tapi giliran dia berangkat ke luar kota, datang ke rumah nggak karantina. Iya, benar. Bahkan yang terakhir itu tetangga saya. Tapi ini bahaya menurut saya. Ketika saya pulang ke Jakarta, kemudian bapak dimakamkan dalam prosedur COVID. Sebelum pulang, istri saya sudah ditanya, nanti karantina mau di mana? Tapi kemarin beliau ini ternyata ini yang meriksa di kota gede, puskesmas satu kota gede itu ada yang meninggal satu orang. Dia yang meriksa itu, dia yang meriksa orang yang meninggal dan orang yang meninggalnya tadi adalah positif COVID. Dia santai-santai aja. Jadi prasangka buruk untuk orang lain, untuk diri sendiri santai saja. Nah ini yang bahaya. Jadi ini paling bahaya penyakit berprasangka buruk. Karena prasangka kita sesuai dengan prasangkanya Allah sesuai dengan prasangka kita. Kemudian menerapkan standar ganda. Ini bahaya ini. Yang suka menerapkan standar ganda. Takut ke masjid, takut kena COVID, takut ke pasar berani. Ya, ini standar ganda namanya. Orang yang punya standar ganda ini cuma orang-orang nifak. Orang-orang yang hatinya ini ada nifak, ada kemunafikan. Bukan orang munafik, tapi ada sifat munafik. Standar ganda ya. Kalau nyari duit di kantor berani, tapi kalau ke masjid takut dia. Iya. Kalau betul, kalau rapat berani karena urusannya dengan dunia. Gojek itu berani, tapi suruh ke masjid, takut. Tunggu dulu Pak, kalau ke masjid ya. Yang Gojek, yang Grab dan seterusnya. Ini bahaya. Kemudian mudah tersinggung dan baper. Jadi memang kalau sudah karena di karantina ya, ini dikit-dikit istrinya masak asin saja marah luar biasa. Halu. Ya, salah satunya itu. Jadi baper, banyak yang baper sekali. Sedikit-sedikit ribut, suami istri ribut, anaknya ribut pokoknya. Nah, kemudian ini hati keras. Bahaya hati mengeras. Karena apa? Kita jauh dari masjid dan seterusnya. Banyak orang yang lalai ketika COVID ini karena takut yang luar biasa. Kemudian cinta dunia dan takut mati. Ini al-wahan, penyakit wahan. Kalau sudah cinta dunia, temannya satu lagi, takut mati. Ada orang berani karena berani saya ke pasar berani, tapi untuk makan. Daripada mati lebih baik daripada mati di masjid lebih baik mati di jalan untuk cari makan. Biasanya begitu. Karena ketika ada PSBB di sini lagi rame-rame, saya ke pasar kota gede. Ternyata di pasar kota gede ramai luar biasa. Saya punya fotonya itu. Artinya orang-orang banyak yang memang cinta dunia, tapi kalau urusan akhirat takut mati. Kemudian ini yang paling bahaya putus asa. Banyak orang yang putus asa ketika COVID-19 datang. Ini dampak pada hati yang dibuat oleh jin. Tentu ini yang selalu memasukkan. Jadi jangan dikira ini bukan penyakit biasa, tidak. Tetapi ada kaitannya dengan jin sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Baik, kemudian kemarin sudah kita bahas, kita persingkat mengenai akidah. Ada ketika orang kena COVID itu ada akidahnya Jabariyah. Jabariyah itu pokoknya menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan saya nggak mau usaha, semua sudah ada takdirnya. Saya nggak perlu lagi pakai masker, saya nggak perlu lagi cuci tangan, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu metodenya Jabariyah. Pokoknya yakin betul kepada takdir, tidak mau usaha. Itu metode Jabariyah. Yang kedua ini yang paling banyak adalah metode Mu'tazilah dan Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah ini apa? Mereka ini paling yakin dengan sains.
menggunakan akal. Pendekatannya bukan pendekatan takdir. Karena menurut mereka, terutama menurut orang Mu'tazilah, bahwa manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Kalau mau selamat, maka harus sesuai dengan perbuatannya sendiri. Kalau dia mau selamat, dia harus menjaga dirinya. Tidak ada kaitan dengan takdir. Takdir itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Itu orang-orang Mu'tazilah dan Qadariyah. Dan ini banyak sekarang. Jadi menafikan sekali berkaitan dengan takdir. Jadi cenderung mengesampingkan takdir, lebih yakin kepada akal, lebih yakin kepada ilmu pengetahuan sains. Nah, kemarin akidah Ahlussunnah adalah yakinnya harus betul bahwa Covid ini adalah dari Allah, sesuai dengan takdir Allah, tetapi juga kita diperintahkan untuk usaha. Di Ahlussunnah 2, takdir yakin betul, usaha, kemudian sains dijadikan rujukan sebagai rujukan sekunder, bukan premier. Jadi sekunder. Kemudian setelah itu usahanya bukan hanya pada perbuatan, tetapi juga doa. Ini Ahlussunnah, karena banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah ta'un, berkaitan dengan masalah wabah, agar kita terhindar. Fungsinya nanti jika berhasil atau gagal, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhasil kita menangkal COVID-19 itu karena memang takdirnya Allah dengan sedikit usaha kita. Kalaupun gagal, memang sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berputus asa atas takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ahlussunnah, mengambil jalan tengah. Dia tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Kita akan loncat dulu. Jadi makhluk tidak dapat membahayakan dengan izin Allah. Allah yang Maha menghidupkan dan mematikan. Jadi ini keyakinan Ahlussunnah. Jadi makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, tidak bisa membahayakan. Kemudian yang kedua, yang mematikan, yang menghidupkan siapa? Allah. Kemudian meyakini firman Allah dan sabda Rasulnya, apa? La adwa, tidak ada penyakit menular. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau pernah makan satu piring, satu nampan dengan orang yang terkena penyakit kusta, yang mana sudah kita bahas. Kemudian dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Hakim berkatakan, barang siapa yang takut hanya kepada Allah, maka Allah jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. Hari ini karena ketakutan kita selain kepada Allah, akhirnya segala sesuatu kita buat takut. Makhluk yang kecil yang tidak terlihat pun takut kita. Kemudian bisa Abu Ubaidah bin Jarrah bisa, itu yang berkaitan dengan bahwa wabah yang terjadi di Syam pada saat itu, beliau tidak menganggapnya sebuah siksaan, tetapi beliau menganggap ini adalah kematian orang-orang soleh yang terdahulu. Bahkan Abu Ubaidah bin Jarrah ini, beliau doa, ya Allah, berilah saya penyakit itu, karena itu adalah bagian daripada kematian orang-orang yang soleh. Dan ternyata betul diistijabah oleh Allah. Beliau dapat penyakit taun itu, taun Amwas di Syam pada saat itu. Kalau kena kulit langsung melepuh, langsung terbakar dan mati saat itu, digantikan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mati, digantikan oleh Amr bin As. Kemudian mengimani qada dan qadar. Tidak ada yang terjadi di dunia ini melainkan sudah berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus penting. Kemudian takdir itu dua, kemarin kita bahas. Ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Mubram itu adalah takdir yang sudah tidak bisa dirubah dan yang hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada takdir mu'allaq dari perspektif manusia yang sifatnya kondisional, semi kondisional. Seperti kalau orang mau pintar harus belajar, kalau orang mau sembuh dia harus minum obat, dan seterusnya. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran itu, madu adalah obat segala macam penyakit. Karena apa? Supaya orang menjadi ikhtiar. Kalau kamu sakit, kamu minum madu dan seterusnya. Kemudian tawakal diiringi dengan ikhtiar. Ini saya percepat karena sudah pada pembahasan yang lalu. Jadi i'malu kullun muyassar. Jadi berusahalah kalian, semua akan dipermudah oleh Allah Subhanahu. Ikhtiar kita itu. Jadi ikhtiar itu adalah bagian daripada perintah agama. Kemudian ikhtiar yang pertama orang beriman adalah doa dulu, karena doa-doa inilah yang akan menjaga kita dari
apa dari bahaya-bahaya. Karena ini doa ini yang diperintahkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti barang siapa yang berdoa Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim, 3 kali pagi, 3 kali sore, maka Allah jaga dia dari segala mara bahaya pada hari ini. Ini harus diyakini dulu doa, kemudian baru kita usaha. Dilanjutkan dengan perbuatan. Maka kata Rasulullah, firman minal majnumi kama tafirru minal asad. Larilah kalian dari orang yang terkena lepra atau kusta sebagaimana kalian lari daripada singa. La yuradu mumarrin 'ala musih. Janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit. Ini bagian dari usaha. Jadi setelah yakinnya betul, doanya betul, kemudian usaha. Ini bagian daripada ikhtiar kita. Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar karena perintah syariat, bukan karena takut. Ini belum kemarin. Jadi kita berikhtiar bukan karena takut. Hari ini kan orang berikhtiar karena takut kan? Saya pakai masker karena takut, saya pakai cuci tangan karena takut, saya jaga jarak karena takut. Jangan sekali orang saya ikhtiar karena ini memang perintah syariat. Itu yang berbeda. Makanya dalam syariat dikatakan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan atau bahaya yang lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi menolak bahaya itu, oh ini Covid bahaya, oke, kita ambil ini dalilnya, tapi bukan karena takut, tapi syariat memerintahkan itu supaya tidak menyebar, supaya tidak terkena penyakit yang lebih besar dan seterusnya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, at-ta'un ayatul rijzi ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi. Jadi ta'un atau wabah ini adalah satu peringatan dari Allah untuk menguji hamba-hambanya. Ta'un, wabah dikirimkan Allah ke dunia untuk siapa? Menguji hamba-hambanya. Kita sedang diuji sekarang. Kemudian apabila kalian mendengar penyakit itu berjangkit di satu negeri, janganlah kalian masuk ke negeri tersebut. Ini yang masyhur. Kemudian ada tulisannya, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Kalau kalian terkena satu wabah itu, kemudian kalian ada di negeri itu, negeri yang terkena wabah, maka jangan kalian keluar. Tafirru minhu, lari dari wabah. Ini penting. Lari dari wabah. Kita nggak boleh lari. Sekarang kita kira bisa lari nggak? Nggak bisa kita. Karena Indonesia sudah termasuk negeri yang kena wabah. Maka hadis ini mengatakan jangan lari. Artinya jangan takut hadapi. Karena itu bagian daripada apa? Bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah mengurung diri di rumah, bukan malah takut luar biasa dan seterusnya. Ini bagian dari ikhtiar kita karena syariat, bukan karena takut. Karena Rasulullah sendiri bilang jangan lari, jangan lari. Dan Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Umar ini pernah dituduh ketika akan Sayyidina Umar itu yang memutuskan untuk balik arah dari Syam ke Madinah lagi. Jadi ketika itu Sayyidina Umar ingin berangkat ke Syam, dikasih tahu oleh gubernur sana bahwa di sana ada ta'un. Nah, Sayyidina Umar memutuskan setelah musyawarah, dipanggil kaum Muhajirin, dipanggil kaum Ansor, dipanggil petinggi-petinggi kaum Quraisy, akhirnya sepakat kalau kita balik arah, tidak masuk ke Syam, karena di Syam ada ta'un. Tapi dalam perjalanan ternyata ada riwayat bahwa Sayyidina Umar itu menangis ketika doa. Salah satu doa yang ditangiskan oleh Sayyidina Umar apa? Ya Allah, aku dituduh oleh manusia dengan 3 hal. Salah satu diantaranya adalah saya dituduh oleh masyarakat, oleh kaum Muhajirin dan Ansor, saya takut atau lari daripada wabah yang ada di Syam. Maka ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari tuduhan-tuduhan tersebut. Saya berlepas diri kepada Engkau dari tuduhan-tuduhan tersebut. Artinya Sayyidina Umar enggak takut. Cuma waktu itu keputusan musyawarah menggunakan dalil logis bahwa harus kita balik. Karena ada salah satu kepala dulu, kalau ada satu wabah di satu tempat jangan kalian masuk. Maka akhirnya Sayyidina Umar musyawarah sebenarnya enggak takut, tetapi akhirnya dibalik arah menuju ke Madinah. Artinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perginya Sayyidina Umar dari Syam itu bukan karena takut, tetapi melainkan karena tuntunan
syariat supaya tidak terjadi bahaya lebih besar. Karena pasukannya banyak, keyakinan tawakalnya nggak sama dengan Sayyidina Umar, nggak sama dengan sebagian yang lainnya. Kemudian hadis rahmat Allah Subhanahu wa taala penting. Wahyu rujukan akal rujukan sekunder. Jadi kalau kita ada bertentangan antara wahyu dengan ilmu pengetahuan, yang kita dahulukan mana? Yang kita dahulukan adalah wahyu. Jadi akal memiliki keterbatasan dalam membuktikan kebenaran wahyu. Jadi akal itu punya keterbatasan dalam dalam membuktikan kebenaran wahyu itu bingung kita. Dulu belum ditemukannya bukti ilmiah api bisa menjadi dingin. Sampai sekarang ada profesor, mungkin belum ada kayaknya, yang bisa menemukan bagaimana api jadi dingin. Sebagaimana yang terjadi pada siapa? Nabi Ibrahim. Akal kita belum sampai, tidak sampai. Atau lautan yang terbelah ketika zaman Nabi Musa. Teori-teori yang ada belum bisa membuktikan bahwa terbelahnya itu sesuai dengan ilmu pengetahuan, belum bisa. Akal kita belum sampai di sana. Kemudian apa lagi? Bulan terbelah. Rasulullah pernah membelah bulan. Bulan. Itu sampai sekarang belum. Bagaimana caranya bulan terbelah? Kemudian satu lagi, menyatu lagi. Belum ada yang bisa. Mukjizat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra dan Mi'raj itu juga belum sampai. Otak kita untuk apa? Untuk membuktikan bagaimana caranya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Akal tidak masuk, tapi yang meyakini siapa? Iman. Kalau ada bertentangan dengan itu, maka yang harus kita dahulukan adalah apa? Beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Rasul sudah bilang tadi, kalau kalian baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim, itu pasti enggak akan kena apa-apa, pasti. Karena masalahnya iman kita tidak sempurna itu, sehingga yang didahulukan adalah apa? Yang didahulukan adalah akal pikiran kita. Karena yang kita baca hari-hari berita kematian COVID, korban COVID, penguburan COVID, macam-macam tentang COVID. Akhirnya di pikiran kita ketakutan terhadap COVID. Keyakinan kepada Allah tentang hal itu berubah. Salah satunya itu. Maka jika wahyu bertentangan dengan akal, ikutilah wahyu. Jadi suatu saat datang, ini dalam riwayat Bukhari. Suatu saat datang seorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kakak saya perutnya sakit. Maka kata Rasulullah, minumi madu. Karena dalam Al-Quran madu obat semua penyakit. Minumi madu. Akhirnya pulang dia. Sampai di rumah ternyata masih mules, masih sakit perutnya, masih buang-buang air terus. Datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masih sakit kakak saya. Maka jawaban Nabi apa? Jawaban Nabi ini penting. Faqala sadaqallahu wa kadzdzaba batnu akhika. Sadaqallah wa kadzdzaba batnu akhika. Maha benar Allah dan yang bohong adalah perut kakak. Allah itu maha benar. Kalau madu itu menyehatkan, madu itu menyembuhkan. Tapi ketika madu diminumkan kok tidak sembuh, maka yang salah bukan madunya, yang salah adalah perutnya. Ini namanya alladzina yu'minuna bil ghaib, mengimani perkara yang ghaib. Kita belum sampai pada derajat ini. Mungkin kalau sekarang yang kita ganti apa? Madunya kan? Iya, sakit dikit minum madu nggak sembuh. Yang kita ganti apa? Madunya. Pernah nggak kita bilang, oh yang salah ini perut saya ya? Yang salah ini kepala saya ya? Nggak pernah kita begitu. Lain dengan Nabi. Ini riwayat Imam Bukhari. Ada dalam riwayat Imam Bukhari. Ini artinya, makanya sahabat itu kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan wahyu, maka yang dibohongin adalah kejadian tersebut. Karena pasti Allah dan Rasulnya maha benar, tidak mungkin salah dan tidak mungkin berbohong. Jadi makanya ada ayat Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, perkara-perkara yang ghaib. Baik. Kemudian setelah itu, akidah Ahlussunnah ini segala hasil usaha dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ila Allah. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak sombong dan bangga ketika berhasil, dan ridho, tidak putus asa ketika gagal. Ini penting. Kalau kita sudah usaha kemudian mengikuti tahap-tahap itu, kalau kita berhasil enggak bangga. Oh ini hasil penemuan saya.
Oh, ini hasil kerja keras saya. Enggak, kita kembalikan kepada Allah. Kalaupun gagal, tidak putus asa dan ridho. Ya Allah, saya ridho. Keluarga saya meninggal karena COVID, saya ridho. Saya kena COVID, saya ridho. Jadi semuanya ridho kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukti bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Segala keputusan Allah adalah yang terbaik untuk hamba. Jadi ini yang berkaitan dengan masalah akidah. Perlu kita perbaiki akidah kita ini. Jadi sebelum usaha, perbaiki akidahnya, kemudian doa, kemudian usaha, sehingga sempurna ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang dampak COVID-19 pada ibadah. Bisa? Hah? Belum ya? Belum sila. Baik. Setan atau iblis itu memang sudah sumpah kepada Allah apa? Untuk menyesatkan manusia. Tadi ada kaitannya bahwa COVID-19 atau wabah ini ada kaitannya dengan jin, relasinya dengan jin. Maka jin bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah tabiatnya jin, tabiatnya syaitan, tabiatnya iblis. Maka dampaknya yang terjadi pada ibadah apa? Yang pertama, ini yang paling banyak, penutupan masjid-masjid. Ya, masjid banyak ditutup, bahkan sampai seluruh dunia hampir ditutup masjid. Yang kedua, penurunan kualitas dan kuantitas ibadah. Ini yang paling dirasakan. Waktu sholat tidak terjaga, karena masih ditutup, tidak ada sholat berjamaah, atau apalagi di awal-awal tidak ada yang ada, sholat tidak ada yang terjaga, Pak. Di awal waktu mungkin beberapa orang saja, karena santai saja lah, tidur dan lain sebagainya. Saya yakin jarang orang yang menjaga sholatnya di awal waktu, lain seperti kita berjamaah. Karena apa? Sudah dijauhkan dulu dari masjid. Nanti ada dampak-dampaknya. Baca Al-Quran dan zikir mulai nggak berselera. Zikir biasanya kita rajin, mulai nggak berselera. Karena kebanyakan makan, minum di rumah terus, tidur. Udah mulai nggak berselera. Biasanya baca Quran 1 juz, ini 1 lembar, 2 lembar sudah ngantuk. Karena pikiran stres dan lain sebagainya. Taklim libur diganti dengan game drama Korea. Coba lihat itu. Iya Pak. Taklim nggak ada, tapi kalau drama Korea, main game itu turun. Bisa dicek internet itu grafiknya naik. Ya, orang IT tahu Pak Sarif. Grafiknya naik ketika work from home. Itu kerja di rumah itu. Itu kebanyakan nonton drama Korea. Saya nggak termasuk, ini survei saya. Itu salah satunya. Silaturahim terputus, ini yang bahaya. Silaturahim terputus. Bahkan sampai Idul Fitri kemarin, saya ingin silaturahim ke orang bilang saya tidak menerima tamu. Saya tidak menerima tamu. Ya bilang sakit ya sakit, tapi gimana? Padahal nggak ada masalah, saya tidak menerima. Sampai sekarang pun tidak menerima tamu. Sampai sekarang ini memutuskan silaturahim. Walaupun silaturahim bisa via call, mungkin via web call dan sebagainya. Seperti taklim dengan video call dengan taklim datang itu beda. Kalau dengan datang ini mulazamah namanya. Kita ini ada keberkahan di sini. Tapi kalau video call itu ada pulsa, jadi harus kuota harus banyak. Kira-kira itu, insya Allah nanti saya akan bantah dengan penutupan masjid. Nanti ada pembahasan orang menutup masjid kenapa. Nanti ada bantahan. Saya kira itu insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan ada yang tersinggung karena yang mesin baper. Memang sengaja saya singgung ini supaya kita lebih baik lagi, lebih lebih hati-hati lagi dalam menanggapi masalah COVID ini. Terutama kaitan dengan ibadah dan kaitan dengan orang banyak. Apalagi kaitan dengan darurat. Ada beberapa masjid yang menutup karena darurat. Nanti kita bahas sebab darurat. Demikian, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.